Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali materi di seni budaya pertunjukan. Pada kali ini kita akan belajar perorganisasian pementasan atau tim pementasan. Nah, bersama saya Andreas Agil Munamidia, mari kita mulai pelajaran kitab hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terhubung pada KD apa? Oke, ya. Kemarin kita sudah melihat ada di KD 3.1, sekarang 3.3. Loh, Pak, 3.2-nya mana? Kok tiba-tiba 3.3? Nah, ya, memang ada sedikit perbedaan, ya. Karena memang yang selanjutnya setelah nanti pengumuman atau casting aktor, nah kita akan masuk pada organisasi sebelum membuat naskah. Karena di 3.2 membuat naskah, sedangkan di 3.3 bisa kalian lihat memahami perancangan pementasan seni teater sesuai dengan konsep, teknik, dan prosedur yang sesuai dengan kaidah seni teater modern. Berikutnya nanti kita akan merancang pementasan. Nah, kalau pertama memahami, kemudian yang berikutnya di 4.3 adalah merancang. Betul ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai materi pada hari ini. Yang pertama kita kenal dulu, harus kita mengenali dulu ya pengertian dari tim pementasan. Dalam sebuah pementasan ada dua tim minimal. Ya, pertama tim produksi dan tim artistik. Apa itu tim produksi dan tim artistik? Mari ya kita lihat. Untuk tim produksi dulu ya, karena tim artistik nanti ada pembahasan lebih khusus, walaupun di video kali ini ada ya, insya Allah tetap akan dibahas sedikit. Nah, hari ini kita akan bicara terkait dengan tim produksi. Apa itu tim produksi? Adalah elemen penyelenggara yang bertugas menyiapkan produksi pementasan. Bukan saat di panggungnya ya, tapi bagaimana agar pementasan bisa berjalan. Nah, banyak sekali hal-hal yang akhirnya pementasan tidak berjalan. Kalau kita bicara pementasan teater, apalagi sudah profesional, tidak akan bisa berjalan apa? Minimal uang gitu ya. Maka pendanaan dan sebagainya itu masuk dalam tim produksi. Memproduksi sebuah teater kalau dalam sekolah tentu lebih mudah daripada yang ada di luar ya. Nah, maka dengan kata lain tim ini bertanggung jawab untuk apa? Menyelenggarakan pementasan agar dapat dinikmati oleh orang lain. Termasuk, Pak, kita mau pentas tapi nggak ada tempat. Nah, tim produksi lah yang kemudian mengusahakan tersebut ya, mengusahakan tempat tersebut. Nah, langsung ya. Yang pertama apa saja kita bisa lihat nih ya. Di samping ini ya, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pas banget ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Pak, ini bukan LGBT, bukan ya. Oh, sejak kapan pelangi menjadi LGBT? Ini sebenarnya saya sebel juga ya. Akhirnya menghilangkan esensi dari sebuah keindahan ciptaan Allah. Nah, maka kita harus tolak LGBT, tolak LGBT. Wow, begitu ya. Lanjut ya, kita fokus pada pembahasan kali ini. Tim produksi ada 7 tadi. Pertama adalah pimpinan produksi atau pimpro, atau kadang sering disingkat ya tadi pimpro ya, atau produser, betul ya, produser. Yang ini nanti akan ada penjelasannya setelah ini. Yang kedua adalah bendahara keuangan. Berikutnya sekretaris administrasi, hubungan masyarakat publikasi ya, humas ya, pendanaan sponsorship ya. Antara humas sama sponsorship nanti ada sedikit kesamaan ya, kami akan jelaskan nanti. Kemudian pelengkapan sarana dan prasarana, yang terakhir adalah dokumentasi atau juru rekam. Nah, yang sering terlupa dalam tim produksi atau yang sering dikucilkan adalah juru rekam. Pak, kok tidak ada si konsumsi ya? Beda ya. Nanti pada bagian mana tentu ada ya si konsumsi, tapi kita tidak sedang bahas itu karena dalam tim produksi pementasan hanya ada 7 ini ya. Ini diambil dari buku saya juga ya, dramaturgi. Silakan nanti kalian bisa cari di perpus IF untuk melihat apa saja sih ya tim produksi yang ada. Lanjut, yang pertama adalah pimpinan produksi atau produser. Nah, bisa dilihat di bagian yang ada di samping kalian, di samping saya, mohon maaf ya. Di situ bisa dilihat bahwa produksi itu memang membawahi berhubungan dengan keuangan dan promosi. Loh, kok bisa begitu, Pak? Iya, karena ya dalam film juga kita bisa tahu produksi itu berarti yang memproduksi, menghasilkan, bagaimana bisa menyampaikan atau bahasa kasarnya itu supaya ini pentas itu bisa berjalan gitu ya, bagaimanapun caranya gitu ya, orang urusan ya gitu ya bahasanya gitu ya. Nah, produksi itu berarti apa? Memproduksi, bagaimana tentu memproduksi itu butuh uang ya kan, dan sponsor-sponsor atau promosi bagaimana kedepannya lebih baik. Nah, di situ ada bagian kita bisa lihat produser itu yang paling atas, dia akan membawahi direktur. Kalau di pementasan itu jadi sutradara ya, desainer itu berarti penata-penata yang lain, dan manajer itu ya tadi yang memanage. Nah, manajer ini sebenarnya dalam pementasan ada, kadang tidak ada begitu ya, karena tidak perlu manajer, kadang sudah sutradara sudah cukup.
Tapi nanti ada beberapa hal yang kemudian menjadi namanya stage manager gitu ya. Jadi ada beda lagi gitu ya. Nah, intinya seperti itu untuk yang produser. Selanjutnya, nah yang kedua dan ketiga ya. Saya jelaskan dulu, yang pertama adalah bendahara. Ini malah tangan kanannya produser ya. Hati-hati. Kenapa? Kan tadi ya berhubungan dengan keuangan. Dia akan bekerja sama dengan produser berkaitan dengan keuangan. Nah, untuk masalah konsumsi dan sebagainya ya tentu ada hubungannya dengan bendahara malah ya. Nah, jadi tidak perlu ada konsumsi, tapi bendahara akan mengusahakan keuangan, termasuk bagaimana kita bisa pementasan itu berjalan dengan lancar ya kan. Tentu aktornya butuh makan dan sebagainya, itu ada di bendahara. Selanjutnya sekretaris. Nah, ini nanti berhubungan dengan dua hal, korespondensi atau surat menyurat ya, jelas ya, karena namanya sekretaris berarti hubungan dengan. Yang kedua adalah pencatatan segala aktivitas pementasan. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan juru rekam, kalau tidak salah ya, betul ya, juru rekam. Jadi atau apa ya, tadi bahasanya apa? Juru rekam itu ya, di yang terakhir itu tadi ya. Nah, itu nanti akan bekerjasama dengan itu. Kalau sekretaris nanti lebih kepada bagaimana memproduksi, gitu kan? Bagaimana kemudian bisa mencatat segala yang terjadi di pementasan di luar maupun di dalam. Sedangkan juru rekam itu khusus untuk pementasan. Nah, begitu. Selanjutnya ya, ada hubungan masyarakat publikasi ya. Ini tugasnya menghubungkan tim pementasan dengan pihak-pihak luar yang terkait. Nah, ini juga nanti ada hubungannya juga tadi ya, ada hubungannya juga dengan sekretaris, karena nanti biasanya ya untuk korespondensi, surat menyurat sebagainya, humas juga akan diikut sertakan. Tapi humas lebih pada pamflet, bagaimana menarik supaya nanti apa pementasan itu berjalan lancar, orang banyak yang nonton. Kalau kita tidak ada publikasi, bagaimana mungkin ya kan pementasan bisa berjalan dengan lancar. Dan termasuk tadi ya sponsorship, nanti bekerjasama dengan bendahara, tentu dengan produser. Karena apa? Pendanaan. Ada banyak hal ya berkaitan dengan sponsorship. Ada yang sponsorship tunggal, itu ada sponsorship yang kemudian dengan berbagai level-level tingkatan tadi. Nah, pasti yang organisasi sudah tak akan tahu ya. Untuk kelas 11 ini siap-siap. Berbeda dengan sponsorship itu berbeda dengan humas, walaupun nanti dalam kerjanya agak sama. Sponsorship fokus pada apa? Pencarian dana gitu. Nah, siap-siap ya, dana itu memang sepertinya mungkin kalau untuk sekolah pementasan kita akan ada, tapi kalian juga boleh mencari hal-hal yang di luar tadi, sekolah tadi dan lain-lain. Termasuk misalnya kita buat stiker itu tidak mesti dari uang kita pribadi, bisa dari sponsor ya kan. Makanya sponsorship ini terkadang memang bisa kesampingkan, tapi dia bisa menjadi suatu yang wah sangat dipuja-puja. Karena apa? Sponsorship bagus, wow, publikasinya bagus ya kan, publikasinya apa, lobby-lobbynya bagus, kemudian apa, dapat sponsorship yang besar, dananya besar, masya Allah, ini kan sangat menarik gitu ya. Maka sponsorship itu memang butuh kemampuan berbicara. Nah, selanjutnya tadi udah 5 ya, ada produser, ada bendahara, sekretaris, hubungan masyarakat, kemudian sponsorship. Nah, terakhir di sini ke-6 dulu adalah perlengkapan. Nah ya, ini adalah tanggung jawab yang biasanya itu paling tidak diinginkan. Karena apa? Mengusahakan berkaitan dengan aset-aset yang ada dalam pementasan. Nanti bekerjasamanya dengan tim artistik di penata panggung atau dekorasi. Ya berbeda. Karena memang si perkap ini itu cukup sulit pekerjaannya kalau kita bilang dalam sebuah pementasan. Karena apa? Penyediaan aset-aset itu si perkap. Walaupun nanti ya, kedepannya itu akan dimiliki oleh aktor. Artinya misalnya ya, aktor tampil membutuhkan tongkat. Nah, si perkap ini, perlengkapan sarana prasarana akan apa? Menyediakan, betul. Tapi setelah itu harus apa? Betul. Di openi ya bahasa kerennya ya, itu ya. Harus benar-benar apa? Dijaga oleh aktor tersebut atau aktris. Tidak boleh kemudian si perlengkapan hanya menyediakannya saja untuk perawatan dan sebagainya. Nanti bekerjasama dengan penata panggung, dekorasi dan aktor atau aktris. Terakhir dokumentasi ya, saya bilang ini ya. Ya, berhubungan dengan pementasan, bekerjasama dengan sekretaris. Nah, dokumentasi ini juga ada hubungannya juga sebenarnya, ada hubungannya juga dengan apa tadi, betul ya, humas dan sebagainya. Karena terkadang kalau misalnya kita bicara dokumentasi ya kan, kita kan foto-foto dulu, ada foto sebelum pementasan dan ada foto setelah pementasan. Nah, dokumentasi itu foto sebelum juga pementasan, mungkin bisa jadi untuk pamflet ya kan, kemudian wah bagus gitu ya, tapi ternyata pas tampil itu berbeda yang di pamflet gitu, aktor aktrisnya, riasan dan sebagainya, tidak masalah. Artinya dokumentasi tetap harus mendokumentasikan sebelum, saat dan setelah pementasan. Nah, itu tugasnya dokumentasi. Nah, ini si foto-foto yang megang fotografer dan sebagainya, biasanya banyak yang suka, walaupun terkadang kalau orang cuma foto itu hasilnya juga bisa-bisa beda-beda gitu. Makanya hati-hati ya, dokumentasi itu penting. Karena apa? Untuk semakin mempublikasikan pementasan itu lebih baik atau tidak. Nah, sudah, itu adalah
tim produksi, kita akan masuk ke tim artistik ya. Mungkin ini akan sangat cepat karena memang harapan saya materi ini itu disampaikan nanti setelah ada pemberitahuan casting, tapi tidak masalah ya, karena memang mungkin kalian belum, tapi silakan disimak dulu. Insya Allah di part kedua ya, bagian kedua ya dari video ini akan ada gitu, nanti lebih dalam lagi pembahasannya. Lanjut saja, tim artistik itu adalah elemen penyelenggara yang bertugas menyiapkan pementasan di atas panggung, di panggung gitu ya. Nah, tadi tim produksi itu berarti bagaimana keluar supaya menarik masyarakat supaya hadir, terus bagaimana bisa aktor itu pas tampil tidak lapar gitu kan, malah jadi sakit. Nah, itu tim produksi. Sedangkan bagaimana pentas di atas panggung supaya pementasan itu bagus dilihat, artistik sebagainya, maka tim artistik yang bertanggung jawab betul. Nah, ini mengorganisasikan kebutuhan pementasan yang bersumber dari dua hal nih ya, naskah dan arahan sutradara. Nah, untuk naskah dan arahan sutradara, naskah itu di 3.2, sutradara juga sama sebenarnya, nanti ada di 3.2 atau ada video tersendiri gitu ya, tidak dimasukkan di sini. Nanti ada video tersendiri khusus untuk sutradara. Nah, biasanya nanti akan saya ambil dari ketua kelas. Nah, ya, untuk sutradara siap-siap, nanti ada ilmunya sendiri. Nah, yang pengen jadi direktur ya, kalau tadi ya direktur ya, direktur itu sebenarnya dalam konteks lain namanya sutradara. Kalau kalian pengen jadi sutradara, pengen jadi penata pentas, silakan belajar ya. Setelah ini bisa belajar, bisa cari di video-video lain, bisa nanti belajar dengan saya. Lanjut, kita masuk ke pembahasan ya. Tim artistik ada berapa? 4 ya, cukup 4. Sutradara di luar itu ya, sutradara memang membawai keempat hal ini. Bahkan di sutradara juga ada namanya asisten sutradara, ini beda lagi, tapi itu belum akan kita bahas. Kita akan bahas ke tim artistik. Nah, kita bisa lihat ada 4 ya, sudah saya sampaikan tadi, ada 4: penata panggung dan dekorasi, kemudian penata rias dan busana, penata musik dan suara, terakhir adalah penata lampu dan cahaya. Nah, lanjut ya, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu penata panggung dan dekorasi. Apa itu penata panggung dan dekorasi? Adalah penata atau orang yang bertugas menghidupkan suasana pentas berkaitan dengan latar tempat ya, menata bentuk panggung, letak propertinya, desain dekorasinya. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut, ini adalah salah satu pementasan yang pernah Pak Andre ikuti ya, namanya Semar Gugat gitu ya, dilaksanakan oleh komunitas studi budaya. Nah, ini dekorasinya sangat sederhana ya, karena hanya ada bahasa Jawanya itu geber ya, geber tadi, atau layar kain begitu yang menjulang dari atas ke bawah. Warnanya hanya 3 tadi, oranye, putih, dan merah. Nah, ini memang sederhana, tapi kan juga bisa melihat pementasan-pementasan yang mewah, apalagi opera, biasanya sampai Disney ya, itu kan sampai ada tangga-tangga ke atas gitu. Ya karena emang tadi ya sesuai dengan kebutuhan tadi, kebutuhan. Nah, untuk ini tentu berhubungan dengan dana, maka nanti kita dalam pementasan sekolah besok bagaimana sih supaya dekorasi tetap bagus. Nah, nanti silakan kita bisa diskusi ya setelah ini atau setelah pas nanti masuk sekolah. Nah, di depan itu juga sudah di foto itu juga bisa dilihat, di depannya ada semacam apa? Betul ya, panggung-panggung kecil gitu ya, bertumpuk 2. Nah, itu juga termasuk bagian dari dekorasi yang menyediakan itu. Dan kalian bisa lihat kalau lebih jeli lagi, di situ samar terlihat lantainya itu ada serakan daun ya, daun-daun yang terserak. Oh, ini sengaja, ini ide dari sutradara. Saat itu sutradara siapa? Jangan tanya, bukan Pandre, bukan Pandre, hanya asisten ya. Sutradaranya ada, tapi ide menyerak daun di tanah itu atau di latar bawah gitu ya, panggung itu idenya Pak Andre gitu kan. Lanjut ya, ini yang pertama penata panggung dan dekorasi. Selanjutnya yang kedua adalah penata rias dan busana. Wah ya. Gambar di samping ini adalah tokoh pewayangan ya. Dia yang hijau itu Petruk ya. Yang warna oranye itu Gareng. Nah, ini bagongnya tidak kelihatan. Nah, selanjutnya di sampingnya lagi, di sampingnya tadi oranye Gareng tadi ada Arjuna. Loh, kok bisa begitu, Pak? Gitu kan. Kok kayaknya tidak mirip. Nah, sekali lagi ini teater itu memang untuk tata rias ya, menonjolkan watak peran yang dimainkan ya, peran yang dimainkan berkaitan dengan fisik permain juga ya. Jadi kita bisa lihat juga bagaimana menyesuaikan juga bisa ya kan. Apakah Bagong harus gendut? Kalau kalian tahu ya, Semar harus gendut, sebenarnya bisa tidak, tapi juga bisa diakali ya dengan berbagai macam properti tambahan. Nah, nanti itu tugas dari tata rias dan busana, merias wajah, mencari busana yang tepat. Kalau memang orang itu pengen jadi tinggi tapi tidak ada karakter yang tinggi, maka bisa diakali dengan bagaimana caranya supaya kaki ditambah egrang gitu, atau mungkin tambah hal-hal tersebut supaya bisa lebih tinggi. Nah, gitu ya. Jadi
Ini berkaitan dengan aktor persis. Nah, kalau dulu Pak Andre tata rias sedikit belajar ya, tapi lebih ke tari gitu. Bagaimana saat mata itu paling sulit itu mata ya. Pas kayak buat celak itu, wah itu perih ya kalau tidak terbiasa. Kemudian memang banyak sekali hal-hal yang akan diulas di tata rias. Nah, ini tidak ada di sini ya, belum Pak Andre ulas di sini, tapi nanti kita akan bicara lebih lanjut kalau sudah penentuan tadi ya, aktris, aktor, kemudian penata-penata yang lain. Nah, nanti silakan kalian bisa simak video selanjutnya yang akan Pak Andre buat. Lanjut ya. Setelah ini adalah penata suara, musik dan suara. Nah, ini mengatur keluaran suara baik dari aktor, aktris saat pentas. Berarti ya tadi ya nih, Pak Andre ada mic di sini. Berarti bagaimana supaya suara bisa terdengar jelas. Ada yang pakai clip on begitu ya, ada yang juga di sini, ada yang memang tidak pakai clip on tapi digantung di atas kemudian ditaruh di bawah begitu. Tujuannya apa? Melatih vokal supaya ketika ngomong lebih keras ya. Tapi kalau ada yang nggak bisa ngomong tapi actingnya bagus, karakternya bagus, maka dia pakai clip on ya. Ada di bisa tempel di pipi bisa, atau mungkin di bawah begini juga bisa ya. Terus ada baterai di sini biasanya kecil begitu. Nah, itu bisa ya. Bebas ya. Nah, itu adalah tugas dari penata suara dan musik. Termasuk nanti instrumen-instrumen ya, sound effect dan sebagainya, noise itu kan, kayak bunyi-bunyi daun terserak gitu kan, ada orang nyapu gitu. Ya, kalau orang nyapu di pementasan terus dibunyi-bunyiin repot, tapi bisa pakai tambahan. Atau mungkin kita ada di hutan, berarti wah efek burung kicau dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas dari penata suara. Tentu dengan arahan apa? Sutradara dan tadi naskah. Kalau misalnya memang ada perubahan dan sebagainya, musiknya harus peka nih. Oh, ini nggak bagus, oh ini harus diubah gitu. Termasuk nanti kalau misalnya pingin musik live ya, nah itu bisa lihat tuh ya di dalam gambar tersebut ada piano, ada gitar bass itu kan, dan ada saksofon kalau kalian bisa lihat. Nah, ini modelnya wayang tapi musik-musiknya sedikit ngejazz. Wah ya, kalian sayangnya saat itu mungkin belum lahir enggak ya, sudah lahir tapi mungkin tidak kenal. Insya Allah Pak Ade punya videonya, nanti kapan-kapan kita bisa tonton bersama gitu. Jadi ini memang pementasan yang menggabungkan antara unsur tradisional tapi juga ada musik-musik yang kekinian, jazz gitu. Nah, ini tugas dari penata suara dan musik, penata musik dan suara. Hati-hati kalau live itu berarti memang penata musiknya harus pintar-pintar langsung set bagaimana caranya supaya bisa mengikuti aktor atau aktris. Kalau yang tidak live, berarti malah aktris atau aktornya yang mengikuti rekaman tersebut. Nah, maka silakan, pementasan sekolah kita itu bebas. Kalian mau live bisa ada gitar, piano, silakan. Tapi kalau misalnya ada yang saya lebih baik pakai musik-musik rekaman Pak, juga boleh, tidak masalah ya. Nah, makanya jadi kita harus latihan itu. Nah, untuk itu juga nanti kita akan latihan tersendiri. Yang terakhir di tim artistik ada penata, betul, lampu dan cahaya. Nah, untuk ini mungkin tidak ada ya, tidak akan saya buat khusus tersendiri, nanti mungkin gabung ke penata panggung, karena memang cahaya sendiri, penata cahaya dan lampu itu orang-orang yang memang harus benar-benar capable, harus benar-benar bagus di situ. Saya juga pernah punya pengalaman di situ ya, apalagi pementasan profesional, jadi penata lampu itu sampai di atas, sampai diatur-atur segini, karena banyak jenis lampu, ada spotlight ya, jadi nyorot satu khusus gitu kan. Kemudian lampu latar menerangi semua, dan lampu nuansa ya, biasanya warna biru hijau merah gitu. Nah, ini tentu kemampuan apa? Penata lampu masang-masang iya, dan orang yang mengatur di belakang panggung tadi lampu yang nyala gitu ya. Jadi nah ini mungkin tidak akan ada di pementasan kita. Nanti pementasan kita hanya satu lampu saja, lampu latar atau sama dua ya, spotlight gitu. Fokus pada satu orang ketika misalnya ngomong gitu atau berbicara saat pentas. Yang lain sampai warna biru, merah sebagainya mungkin tidak ada yang mengatur-ngatur. Tapi kalau misalnya mau diatur juga boleh ya, ada ya. Tapi nanti tugas dari penata panggung. Ya, tidak khusus untuk penata cahaya dan lampu, karena penata lampu dan cahaya itu memang kerjanya dalam pementasan di awal-awal banget, bahkan harus sudah tersetting dulu lampunya supaya nanti kalau orang datang ke situ, misalnya saya pengen pentas di bagian sini, nah di sini kasih lampu ya, nah itu penata cahaya juga harus paham. Kalau sampai gagal, efek yang dihasilkan tadi ya, menghidupkan permainan, suasana lakon itu jadi gagal juga. Maka lampu kayaknya tidak penting, tapi penting supaya ketika kita lihat, oh iya bagus, indah gitu kan, terlihat jelas. Oke, itu saja ya dari Pak Andre. 4 hal tadi di tim artistik dan 7 hal di tim produksi. Terima kasih sudah menonton. Semoga kedepannya kita akan lebih banyak belajar ya, praktik. Kalau untuk teori insya Allah sambil jalan, karena dalam mapel seni budaya pertunjukan memang
Bisa jadi 60-70% kita praktek, sedangkan 40-30%-nya itu adalah teori. Insya Allah itu saja dari Pak Andre. Kita akan lanjutkan di video pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, supaya kita bisa ketemu besok dengan kondisi yang segar bugar, tidak kurang satu apapun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.